Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Ustadzah Niswa. Kali ini kita akan belajar tentang indera pendengaran, materi di kelas 4 SD. Langsung saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Indera pendengaran itu sama dengan telinga. Bagian-bagian telinga. Kalau kita lihat dari luar, telinga kita tampaknya sederhana, ternyata di dalam itu sangat rumit. Bagian-bagian telinga jika kita kelompokkan dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita lihat satu persatu. Telinga luar, bagiannya terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Bagian pertama dari telinga luar yaitu daun telinga terdiri atas tulang rawan yang bisa ditekuk kecuali di bagian cuping tersusun atas lemak. Berfungsi untuk menampung atau menangkap gelombang bunyi. Lubang telinga. Lubang telinga ini berfungsi untuk jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Liang telinga atau saluran telinga yang ditandai dengan kotak merah di gambar ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui gelombang bunyi, menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga karena ada rambut-rambut halus di dalamnya. Selain itu di dalamnya juga terdapat kelenjar minyak dan juga keringat, maksudnya kelenjar keringat agar permukaannya tidak kering. Sekarang kita lihat telinga bagian tengah tersusun atas beberapa bagian. Di antaranya gendang telinga seperti ditunjukkan gambar, tulang-tulang pendengaran. Ini ada 3 tulang ya, tulang-tulang pendengaran ini. Kemudian ada saluran eustasius. Kita bahas satu persatu bagian dari telinga tengah. Yang pertama gendang telinga atau dikenal juga dengan membran timpani yang saya tandai dengan kotak merah. Gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Bagian telinga tengah yang berikutnya yaitu tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini ada 3. Yang paling dekat dengan gendang itu tulang martil, kemudian bagian tengah ada tulang landasan, dan yang paling dekat dengan telinga bagian dalam itu tulang sanggurdi. Ketiga tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke telinga dalam. Bagian terakhir dari telinga tengah yaitu saluran eustasius. Berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Selain itu juga menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring itu bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan ya. Ini dia saluran eustasius yang Ustadzah tandai dengan garis kuning. Telinga dalam. Telinga dalam tersusun atas beberapa bagian. Ada tingkap jorong, tingkap bundar, saluran setengah lingkaran. Ini karena ada 3 di gambar, Ustadzah tulis 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian ada koklea atau rumah siput. Kita lihat tingkap jorong dan tingkap bundar.
bagian pertama dari telinga dalam. Tingkap jorong ini yang berhubungan langsung dengan tulang pendengaran tadi, tulang sanggurdi, berfungsi sebagai pembatas antara telinga tengah dan telinga dalam. Tingkap bundar terletak di bawah tingkap jorong, itu berfungsi sebagai penyeimbang getaran. Koklea atau rumah siput masih bagian dari telinga dalam, bukan rumah siput yang ini ya, tapi ini mirip bentuknya, tapi ini ada di dalam telinga kita. Rumah siput ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, berisi cairan endolimfe dan sel-sel rambut sebagai saraf pendengaran. Seperti ini kira-kira. Nah, itu ada ujung-ujungnya sel-sel rambut. Seperti ini juga. Jadi nanti yang ini sebagai ujung saraf yang akan meneruskan ke otak. Saluran setengah lingkaran ini ada 3, sehingga seringkali disebut juga 3 saluran setengah lingkaran. Ini membantu dalam meneruskan gelombang bunyi. Selain itu punya fungsi tambahan, yaitu untuk membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Jadi tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran pendengaran serta koklea atau rumah siput itu secara keseluruhan berfungsi jadi satu untuk mengubah getaran menjadi impuls saraf untuk diteruskan ke otak. Lihat cara kerja indera pendengaran. Pertama, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui lubang telinga, saluran pendengaran, kemudian menggetarkan gendang telinga, dari gendang telinga diteruskan ke 3 tulang pendengaran, masuk ke tingkap jorong, kemudian ke rumah siput, dari rumah siput diteruskan melalui syaraf pendengaran, diteruskan ke otak, supaya bisa diterjemahkan sehingga kita bisa mendengar. Urutannya ya, saya ulangi. Pertama ada bunyi atau getaran atau gelombang bunyi mengenai daun telinga, dikumpulkan, kemudian masuk melalui lubang telinga, diteruskan melalui liang telinga, kemudian gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga, dari gendang telinga menggetarkan tulang martil diteruskan ke tulang landasan, dari tulang landasan diteruskan ke tulang sanggurdi, kemudian melalui tingkap jorong masuk ke koklea, menggetarkan ujung-ujung saraf di koklea dan diteruskan ke saraf pendengaran hingga sampai ke otak dan diterjemahkan sehingga kita bisa mendengar. Perhatikan lagi. Ini gendang telinga bergetar, kemudian tulang pendengaran masuk ke tingkap jorong, rumah siput dan saraf pendengaran diteruskan ke otak ya. Jadi bagaimana kita bisa mendengar? Bunyi yang berasal dari luar ditangkap dan dikumpulkan oleh daun telinga, kemudian masuk melalui lubang telinga dan liang telinga. Bunyi tersebut kemudian ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf di dalam koklea atau rumah siput. Oleh saraf pendengaran, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Cara merawat indera pendengaran. Kita sudah dikaruniai Allah telinga, tentu kita harus menjaganya, merawatnya sebagai bentuk tanda syukur kita atas karunia berupa indera pendengaran ini ya. Caranya bagaimana? Yang pertama dibersihkan atau rutin dibersihkan. Yang kedua, jangan memasukkan benda-benda ke telinga. Masukkan biji-bijian, manik-manik, atau mungkin jarum, benda yang tajam. Jangan memasukkan benda ke telinga. Kemudian yang ketiga, hindari suara bising.
Kalau di keramaian atau di suara yang bising keras, segera ditutup telinganya ya. Yang keempat, jika terasa sakit atau ada keluhan, segera periksa ke dokter. Dokter THT kalau khusus untuk nangani telinga itu ya. Gangguan pada indera pendengaran, ada tuli, itu ketidakmampuan telinga untuk mendengar. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau kerusakan saraf pendengaran. Kemudian ada congek atau otitis media, seperti ini gambarnya. Itu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan kuman atau bakteri sehingga terbentuk nanah pada liang telinga. Kemudian ada otosklerosis, itu kelainan pada tulang pendengaran yang tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa tuli. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Tadi kita sudah belajar bagian-bagian indera pendengaran, fungsi masing-masing bagian indera pendengaran, kemudian cara kerja indera pendengaran, cara merawat indera pendengaran, serta gangguan pada indera pendengaran. Sudah kita pelajari semua ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Ustazah harap kalian setelah mempelajari ini kalian jadi senang, bisa bilang alhamdulillah aku bisa memahami ini dengan mudah gitu ya. Alhamdulillah. Cukup sekian, terima kasih telah menyimak dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.